Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 2 Teluk Kuantan beserta wakil yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru yang juga berkesempatan hadir pada acara kami pada pagi hari ini. Dan yang sangat kami banggakan adalah 3 orang calon guru penggerak dari SMK Negeri 2 Teluk Kuantan, yakni Ibu Elsi Mitra, Ibu Upit Sarimana, dan Ibu Fauzia Harifah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Pertama kami bertiga ucapkan karena telah memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada kami untuk melakukan bimbingan pendampingan individu kepada 3 orang guru hebat dari SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. CGP Bapak Ibu yang berada di SMK Negeri 2 Teluk Kuantan ini adalah guru-guru hebat Bapak Ibu. Kenapa hebat? Ya, selain banyaknya yang beliau kerjakan, tentu kita sama-sama mudah-mudahan dapat mendapatkan manfaat dari apa yang telah mereka kerjakan selama mereka mengikuti program guru penggerak beberapa bulan ini. Nah, sebelum kita memulai diskusi pada pagi hari ini, diskusi kita hari ini Bapak Ibu itu adalah mengenai visi dari guru penggerak. Jadi nanti Bapak Ibu akan melihat atau mendengarkan bagaimanakah visi dari guru penggerak kita, 3 orang ibu kita di sini. Kemudian nanti akan ada diskusi bersama mengenai visi. Tetapi yang perlu saya tekankan di sini Bapak Ibu bahwa hari ini adalah proses dari pendidikan ketiga CGP kita dalam pendidikan guru penggerak. Tetapi jikalau nanti di dalam prosesnya pembuatan visi dan misi ini bisa kita jadikan refleksi bersama mengenai bagaimanakah visi kita ke depannya. Karena visi itu pada dasarnya adalah bagaimanakah gambaran dari peserta didik kita di masa yang akan datang. Mungkin kita menginginkannya seperti apa, kita tuangkan di dalam visi nantinya. Nah, sebelum memulai kegiatan Bapak Ibu, izinkan kami dulu memperkenalkan diri sebagai pengajar praktik. Saya Ibu Lita Lufianda Lusca, itu adalah pengajar praktik dari Ibu Delsi Mitra. Saya bertugas di SMP Negeri 6 Teluk Kuantan Bapak Ibu. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Koordinator kami yang Ibu Janatul Hasanah. Kepada Ibu dipersilakan. Izin Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Janatul Hasanah SSI. Saya merupakan guru di SMP Negeri 3 Teluk Kuantan. Saya mengampu mapel ilmu pengetahuan alam. Bapak Ibu, di sini ada 3 CGP yang luar biasa hebat. Insya Allah mereka akan memberikan perubahan untuk sekolah kita ini. Ya, perubahan apa tentu ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu, CGP ini sudah meluangkan waktu yang luar biasa. Kita sama-sama tahu ketika kita mau mengikuti seleksi itu sudah banyak sekali yang mereka lewati sampai akhirnya menjadi CGP, dan itu masih CGP calon guru penggerak. Dan kita harapkan di 6 bulan, lebih kurang 6 bulan ini mereka bisa melalui tanpa ada halangan dan rintangan, dan bersama-sama atau berkolaborasi dengan warga sekolah sehingga nanti mereka menjadi guru penggerak yang benar-benar memberi perubahan kepada sekolah kita ini. Demikian Bapak Ibu perkenalan dari saya. Saya berikan mic untuk perkenalan selanjutnya kepada Ibu Iis Natwatun. Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Natwatun SPD. Saya pengajar praktik dari Ibu Upit Sarimana. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Tanah Datar dalam mata pelajaran seni budaya. Kami bertiga adalah sebenarnya guru penggerak juga dari angkatan 3 yang diturunkan juga di angkatan 8 sebagai pengajar praktik dan dipercayakan kembali untuk mendampingi teman-teman calon guru penggerak
di angkatan 10 dan kebetulan kami bertiga ditugaskan di SMK Negeri 2 Teluk Kuantan. Nah, jadi harapan saya pribadi dan juga teman-teman di sini adalah selain mengikuti mereka selama pendidikan guru penggerak, juga memberikan sumbangsi pikiran dan tenaga, karena bagaimanapun berjalannya program yang mereka lakukan itu tidak terlepas juga dari kolaborasi teman-teman guru yang ada di SMK Negeri 2 Teluk Kuantan ini. Nah, demikian dari saya akhiri dan saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya nambahkan, saya lupa terbilang, saya merupakan PP dari Ibu Fauzian Pak. Ya, mohon maaf ya. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu pengajar praktik. Sedikit mungkin menceritakan Bapak Ibu bahwa kami ditugaskan, alhamdulillah ditugaskan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Riau untuk membersamai 3 orang guru di sini, yakni Bu Ira, Bu Upit, sama Bu Ezi. Dan kami insya Allah akan membersamai beliau bertiga selama 6 bulan ke depan. Jadi jangan bosan-bosan melihat kami ya Bapak Ibu, karena masih ada 4 kali pendampingan kami akan hadir di sini. Untuk selanjutnya adalah kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak dipersilahkan. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah wa isli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tapi terima persiapan Bapak Ibu pengajar praktik damping. Nah, 3 orang alhamdulillah di SMK Teluk Kuantan. Selanjutnya PBB calon guru penggerak Bira, BUP dan BND. Kemudian Bapak dan Ibu hari ini diundang untuk hadir, mudah-mudahan termotivasi untuk ikut kegiatan itu juga. Kalau kita bersyukur pada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ucapan terima kasih kami kepada ibu-ibu pendamping yang telah ada pengajar praktik yang telah hadir bersama di Teluk Kuantan. Mudah-mudahan akan dilakukan kegiatan hari ini akan memperlancar dalam pelaksanaan kegiatan CBT di SMK Teluk Kuantan. Kami atas nama mewakili rekan kami berbahagia sekali hari ini sudah yang kedua kali Pak Ibu ke SMK Teluk Kuantan, dan 4 kali ke depannya juga lancar dalam mestinya. Kepada Pak Ibu, kami sebagai kepala sekolah dan guru besok ingin memfasilitasi kegiatan Bapak Ibu yang ingin masuk ke jalur guru penggerak, mudah-mudahan termotivasi itu. Dan satu hal lagi catatan yang kami sampaikan, tidak usah dicantumkan dalam diri kita bahwa guru penggerak itu bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi manusia, itu betulnya. Sampai cari tiket dulu, tiket guru penggerak. Dulu ada jaket tuh, yang sama halnya. Saya tak mau jaket dulu, tapi jangan juga ikut jalur jaket, bukan untuk jadi kepala sekolah, tapi ilmu jaket itu luar biasa. Dan 3 bulan latihan di Medan, dan mau semua hal sudah dibimbing kasus. Rupanya di belakang hari masih ada jadi kepala sekolah. Nah, itulah bekal. Bahkan pernah kami kurang lebih 4 meter lah segini itu disuruh menjatuhkan badan di atas toilet itu dan disambut dengan 3 orang, 4 orang di bawah itu. Apakah kami berani menjatuhkan diri kami sendiri membelakang? Itu tandanya seorang kepala sekolah dia melimpahkan tugas kewenangannya kepada rekan dengan penuh tanggung jawab, sehingga kami lepaskan badan kami jatuh disambut dari 3 atau 4 orang luar. Artinya apa? Tugas kepala sekolah tidak hanya diri kita sendiri, tapi diwakili oleh rekan kita. Sama halnya kemampuan bahkan mungkin lebih rekan kita. Jadi itu mungkin Bapak Ibu yang baru mengikuti kegiatan ini, apa salahnya? Dan sekarang rupanya sudah dilepaskan ikatan umur 51 ya buat kegiatan. Ibu izin, ada pun ikut tinggal 1 tahun lagi Pak, ikut aja lah. Sekarang itu sudah dibuka, jadi tidak lagi 51, tapi siapa yang mau ikut silakan. Yang dalam tidak ada 51. Mudah-mudahan apa yang baik Pak.
anak awal semua. Itu mudah-mudahan bisa ikuti. Itu saja mungkin, tidak lama-lama Pak Ibu, mari kita senang sebanyak. Sedikit mungkin mengulas tadi, benar kata Bapak Kepala Sekolah Bapak Ibu bahwa jika kita sudah mengikuti program guru penggerak ini, sebenarnya selama ini kalau kami dulu pada angkatan ketiga nggak ada iming-iming kepala sekolah di sana. Yang ada kami adalah bertekad ingin mengikuti program guru penggerak, memang ingin merubah cara belajar mengajar kami di kelas kami masing-masing. Bagaimanakah berpihak kepada muridnya, bagaimanakah yang lain sebagainya. Tetapi kedepannya setelah itu ternyata ada iming-iming kepala sekolah di sana. Ya, tetapi yakin dan percaya Bapak Ibu jika kita mengikuti program guru penggerak akan banyak manfaat yang didapatkan di sana. Mengubah mindset kita bahwa selama ini yang kita lakukan itu adalah bukan salah, tetapi mungkin perlu kita perbaiki untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid. Karena di situ ada namanya filosofi Ki Hajar Dewantara. Selama ini kita tahu Ki Hajar Dewantara siapa, tetapi kita tidak memahami dengan pasti bagaimana filosofinya. Dengan mengikuti program guru penggerak ini, itu hal-hal seperti itu, pembelajaran berpihak kepada murid dan lain sebagainya itu dapat kita pelajari lebih dalam lagi. Kemudian tadi ada nih kata Bu Janah bahwa salah satunya yang mendapat privilege dari guru penggerak itu adalah PPG Bapak Ibu. Kami berdua adalah PPG dari guru penggerak sehingga dipermudah semuanya. Nggak ada daring yang selama 3 bulan, nggak ada yang nggak tidur dari pagi sampai malam ngerjain tugas, nggak ada. Jadi kami bertiga, ya kan Pak? Nah, nggak tidur ya Pak? Jadi kalau kami berdua ini hanya membuat 3 laporan Bapak Ibu. Laporan pun itu adalah laporan dari modul yang dikerjakan. Modul 1, modul 2, dan modul 3. Tetapi untuk terakhirnya, ujian terakhirnya sama dengan yang lainnya. Tetapi prosesnya itu dipermudah. Nggak ada yang Zoom dari pagi sampai malam, anak yang tertinggal, ya. Post test juga saya rasa, pretest juga saya rasa itu adalah formalitas saja. Kalau kita mengikuti, tetapi syaratnya memang sertifikatnya sudah berada di tangan, sertifikat guru penggeraknya. Tetapi kalau masih CGP itu belum bisa kita masukkan ke dalam PPG yang bagian guru penggerak, itu Bapak Ibu. Ya, baik, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi, yang kedua adalah merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir kita akhiri dengan penutup. Jadi itu adalah rangkaian acara kita. Mari kita sama-sama berkolaborasi bersama pada hari ini Bapak Ibu untuk menciptakan atau untuk sama-sama mengeluarkan ide mengenai bagaimanakah peserta didik kita yang kita inginkan di masa yang akan datang dalam suatu visi. Nanti CGP akan menyampaikan visinya. Mari kita dengarkan visi hebat dari para CGP kita yang telah dibuatnya sebelumnya. Waktu dan tempat kami berikan kepada Ibu Ira, Ibu Ezi, kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dengan pantun. Kurikulum merdeka dipelajari malam, membuat kita guru menjadi ceria. Izinkan saya ucapkan salam untuk guru hebat yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati ibu-ibu, bu pengajar praktik kami yang hebat-hebat. Kemudian teman-teman sekalian, dan yang teristimewa teman-teman kami seperjuangan calon guru penggerak. Puji syukur kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat beliau jualah hingga kita dapat bersama-sama berkumpul di ruangan ini dalam keadaan yang sehat lahir batin, sehingga sama-sama nanti kita berdiskusi, sama-sama mengambil hikmah dari pelajaran ini. Kemudian tak lupa selawat beriring salam kita kirimkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat di yaumul mazan nanti hendaknya.
Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, pada kegiatan pendampingan individu yang kedua ini, kami akan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Kami bertiga calon guru penggerak, mungkin semuanya sudah tahu. Di awal ini saya akan mencoba membuka pikiran kita dengan membacakan sebuah puisi karya dari Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Miliuk, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Miliuk itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Berbau, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang berbinar-binar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Mungkin dari puisi dari Bung Karno ini mungkin kita dapat semua mengambil kesimpulannya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Apa yang dapat kita ambil keinginan dari Bung Karno ini? Oke, silakan Pak Erik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu sekalian, para pembimbing praktik maupun CGP serta rekan-rekan sekalian, mendengarkan puisi yang disampaikan oleh Ibu Ezi tadi, karya Insinyur Soekarno. Menurut saya ada beberapa makna tersirat yang bisa kita ambil dan kita simpulkan. Yang pertama yaitu Bung Karno menginginkan kemerdekaan, itu nampak pada bait-bait terakhir. Kemudian yang kedua, Insinyur Soekarno atau Bung Karno menginginkan
persatuan dan kesatuan Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari suku Batak, Maluku dan sebagainya yang tersirat dalam puisi tersebut, maka persatuan dan kesatuan itu adalah yang diinginkan oleh Bung Karno. Jadi kesimpulannya yaitu Bung Karno mencintai Indonesia. Dan Bung Karno ingin kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin Pak Alfian mau menambahkan sedikit, Pak Erik. Terima kasih. Selamat buka ditumpahkan kepada pendahulu. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Erik tadi, dari puisi ini kita bisa melihat ada penyatuan yang menggambarkan Indonesia itu adalah multi etnis, multi agama, multi ras dan multi lainnya yang heterogen, dan kita disatukan dengan nama Indonesia. Dan tambahannya adalah kalau jika dibawa ke dalam konteks kurikulum yang mana kita menerapkan kurikulum merdeka, dan jika dalam kurikulum itu kita berbeda pandangan, berbeda pendapat dan berbeda teknik pembelajaran, tetapi kita disatukan di dalam kurikulum merdeka. Dengan maksudnya tujuannya adalah bagaimana kita menerapkan kurikulum merdeka itu dengan secara berkolaborasi bersama, tetapi walaupun dengan ide dan pandangan yang berbeda. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum. Terima kasih kepada Pak Erik dan Pak Alfian. Tepat sekali. Jadi impian atau keinginan dari Soekarno tadi ingin menyatukan Indonesia. Mungkin begitu juga dengan kita. Nanti kita akan mempunyai impian kita apa terhadap anak-anak kita. Oke, untuk ini kami akan meminta Bapak Ibu untuk mengisi ada beberapa kalimat umpan. Untuk yang pertama, tolong Bapak Ibu impikan, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Kami minta Bapak Ibu mengisi titik-titiknya. Penyediaan yang mungkin. Oke, kalau yang Bapak Ibu udah siap nomor 1, untuk yang nomor 2 kita pakai biar sama warnanya hijau stabilo. Untuk nomor 3 kuning ya Bu Ira? Kuning ya Bapak Ibu ya. Nomor 3 warna kuning. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Ya. Tiga kayak isi. Ya. Sama, hampir sama. Saya memimpikan murid-murid yang soleh-soleha dan berakhlak mulia, berpikir kritis dan berbudi pekerti. Kemudian saya memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, memimpikan murid-murid yang berkarakter cerdas, soleh, dan taat kepada orang tua, guru, negara, dan bangsa. Kemudian saya memimpikan murid yang bertakwa, tidak sama seperti yang bertakwa yang lain. Kita memimpikan murid yang memiliki akhlak mulia, berguna bagi bangsa dan negara. Kalau kita lihat untuk pertanyaan nomor 1 ini dulu, kita lihat dengan misi sekolah kita menghasilkan tamatan yang berkualitas yang dapat diterima di dunia kerja, perguruan tinggi, berbudaya lingkungan, mengimplementasi profil pelajar Pancasila yang berlandaskan iman dan takwa. Pada profil pelajar Pancasila ini udah ada 6 di sana. Jadi apa aja profil pelajar Pancasila itu Ibu? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bernalar kritis, gotong royong, perubahan,
motivasi. Ini sudah nampak digambarkan di sini. Kemudian kita lihat untuk yang nomor 2. Yang nomor 2 tadi, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter yang unik, yang berbeda-beda, dan bakat yang dapat kita gali potensinya semaksimal mungkin. Mempunyai kreativitas dan kompetensi. Kemudian aset bangsa Indonesia yang mempunyai nilai, memiliki hampir sama ya. Murid adalah anak yang memiliki karakter dan bakat dan keunikan masing-masing. Ya. Ini untuk pertanyaan nomor 2. Kita lihat untuk pertanyaan nomor 3. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter dan memberikan wadah untuk siswa mengembangkan potensinya pada diri mereka. Memiliki adab dan sopan santun. Kemudian mengutamakan karakter, disiplin dan agamais. Sikap dan perilaku yang baik. Mempunyai perilaku yang berakhlak mulia, cerdas dan kompetitif. Mengutamakan pendidikan karakter yang lebih baik lagi. Oke. Mungkin untuk pertanyaan nomor 4, Bu Pet. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu sangat penting. Mereka sadar di sekolah mendapat pendidikan yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa seorang pelajar yang bertanggung jawab atas kegiatan belajar yang diikutinya. Menjadi seorang pelajar yang bertanggung jawab dengan kegiatan-kegiatan yang diikutinya. Murid di sekolah sadar betul bahwa mereka di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pelajaran yang layak. Pentingnya kedisiplinan. Kemudian di sekolah sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan yang layak. Bersama Bu. Belajar merupakan kebutuhan untuk menjalani kehidupan. Mungkin untuk yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk sekolah akan dapat mencerdaskan peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan. Kemudian saya dan guru lain di sekolah yakin dalam memberikan fasilitas yang mendukung proses pembelajaran yang bermakna. Kita warga sekolah yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai keberhasilan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yakin untuk bergerak bersama untuk menghasilkan kualitas siswa yang berkemajuan. Hampir sama. Coba lihat kalian nomor 6. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa kebersihan suatu lembaga pendidikan digerakkan oleh semua karyawan yang ada di sekolah dan semua komponen sekolah. Kebersihan suatu lembaga pendidikan digerakkan oleh semua karyawan yang ada di sekolah atau komponen yang ada di sekolah. Ini Bapak, tadi ya. Setiap peserta didik memiliki bakat, minat, dan kemampuan masing-masing. Saya dan guru lain di sekolah paham bahwa murid adalah subjek pembelajaran
dan guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Kita dan warga sekolah ini paham setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Pendidikan yang baik dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Mungkin hampir sama semuanya. Coba lanjut slide berikutnya dulu, Bu. Sekarang kita lihat dari misi sekolah tadi. Kemudian yang sudah kita impikan, kita tulis 6 pertanyaan tadi, mengisi kalimat rumpang tadi. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk peserta didik? Kemudian apakah ada yang ingin kita sesuaikan atau ditambahkan dari misi tersebut? Jika ada, apa-apa saja kira-kira? Coba ambil lagi yang dekat kesimpulan tadi, Mendira. Nah, ini misi sekolah kita. Kita semua tahu tadi kalau visi ya, visi merupakan rangkuman atau impian kita untuk anak-anak kita. Sebelumnya ada kesimpulan yang harus diisi tadi. Di sini. Kira-kira ada nggak yang perlu kita tambahkan dari visi sekolah ini? Tadi visi sekolah mungkin bisa diketik di sana ya, ditambahkan bisa. Tadi coba di visi sekolah itu aja kita ada yang perlu kita tambahkan. Nanti sama-sama kita rumuskan. Nanti kita akan diskusikan lagi dengan manajemen sekolah. Mungkin nanti ada waktunya lagi kita akan mencoba merevisi dari visi sekolah kita ini. Hilang. Kembalikan. Coba kita ambil kopi visi kita tadi kan? Visi sekolah tadi. Mungkin ada yang perlu kita revisi, kita tambahkan, juga harus kita sesuaikan karena mungkin 3 tahun belakangan sejak anak-anak kita diperbolehkan, sejak pembelajaran dilakukan secara daring, anak-anak kita diperbolehkan membawa HP ke sekolah. Kita sudah banyak memanfaatkan teknologi HP, biasanya hanya dengan laptop saja. Ini anak-anak sudah bisa kita beri pembelajaran dengan menggunakan HP mereka dalam belajar. Mungkin kira-kira apa yang perlu kita tambahkan di sini? Coba Bu Iran. Ini yang sekolah punya. Ya, menghasilkan tamatan yang berkualitas yang dapat diterima di dunia kerja, perguruan tinggi, berbudaya lingkungan, mengimplementasikan profil pelajar Pancasila yang berlandaskan iman dan takwa. Kira-kira coba. Kesimpulan. Mungkin dari kalimat rumpang ini tadi kita simpulkan ya Bu ya, dari kalimat rumpang ini. Iya, berdasarkan itu kita simpulkan. Kira-kira tadi sudah nampak di sini, kalau kita menginginkan siswa yang berakhlak mulia, kemudian siswa yang berkarakter, dan menginginkan siswa
yang mengikuti perkembangan zaman. Kira-kira terciptanya peserta didik, kesimpulan kita Terciptanya peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Oh, munculkan di sana aja. Memiliki karakter betul? ya, Berakhlak mulia. berakhlak mulia, Mulia, kemudian apa yang disebut Pak Ibu? yang mempunyai kreativitas dan kompeten, Yang memiliki kreativitas dan kompeten di bidangnya, dan kreasi dan kompeten di bidangnya. tentu sesuai dengan perkembangan zamannya. Yang mengikuti perkembangan zaman. Ini Bapak Ibu kesimpulan kita hari ini. Menciptakan peserta didik yang memiliki karakter berbudi luhur, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, berkreasi dan kompeten di bidangnya, yang mengikuti perkembangan zaman. Kira-kira bagaimana kalimatnya bisa perbaiki atau coba Pak Erik? Itu Mik Pak Erik. Apakah tercover itu? Terima Ya. kasih. Saya mungkin bisa ini Bu, kita redaksi Ya. tercipta itu kan tanpa sengaja diciptakan. Ya. Nah, jadi mungkin redaksinya kita ubah. Ya boleh Pak Erik. Nah, tercipta kan tidak sengaja diciptakan. Sementara kita kan prosesnya memang sengaja mendidik kan, Ya. membentuk. Proses-prosesnya. Nah, atau membentuk bisa juga. Karakter budi pekerti luhur berakhlak mulia itu kan hampir selaras itu. Apa ada yang mau kita percantik kalimatnya? Atau di drop salah satu ya? Iya, Ya. itu berbudi pekerti luhur itu sudah include semuanya di situ. Berinovasi masuk nanti berkreasi dengan berinovasi. Berkreasi dan inovasi. Ganti berkreasinya nggak usah. Mungkin aktif Bu. Berkreasi dan inovasi itu kan sama aja. Nah, aktif dan berinovasi. Hilangkan ganti dengan Inovatif bisa juga. Aktif dan inovatif. Gimana Bapak Ibu? Oke, kita coba ya. Aktif dan Oke. inovatif. Membentuk peserta didik yang memiliki karakter berbudi pekerti luhur, aktif dan inovatif, kompeten di bidangnya yang mengikuti perkembangan zaman. Ya, coba kita selaraskan dengan visi sekolah tadi Bu Ira. Ini udah deal, cocok. Bapak Ibu. Ada yang mau di kira-kira bagaimana? Sudah masuk di sana. Visi sekolah tadi Bu Ira. Menghasilkan tamatan yang berkualitas yang dapat diterima di dunia kerja, perguruan tinggi, berbudaya lingkungan, mengimplementasi profil pelajar Pancasila yang berlandaskan iman dan takwa. Iya, karena mungkin SMK arahkan ke dunia kerja dan berkompetennya, ya. Kalau kompeten itu mungkin udah di bidangnya itu. Kalau kita kembali ke pengertian visi dan misi
ya, kalau visi itu kan lebih jangkanya lebih pendek daripada misi ya. Kalau pengertian secara terminologi. Kalau visi itu tujuan. Nah, kebalik Pak Alfian. Misi baru yang kecil. Nah, ya. Ya, indikator dari dalam visinya, baru lahir misinya. Balik sebenarnya. Misi Bagaimana kita memasukkan yang ini Bu Ida menghasilkan tamatan yang berkualitas itu, yang dapat diterima di dunia kerja perguruan tinggi. Nanti kita selaraskan saja, bisa ikut nanti kan? Ini perbandingannya ya Pak. Menghasilkan tamatan yang berkualitas yang dapat diterima di dunia kerja perguruan tinggi, berbudaya lingkungan dan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Oke, mungkin ini bisa nanti kita diskusikan lebih lanjut aja ya Bu ya. Oke, mungkin sebenarnya untuk mewujudkan visi ini ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Itu namanya nanti ada yang atap, ada bagja. Mungkin untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman kami berikutnya. Kepada Bu Delsi Mitra kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tiba di giliran saya yaitu akan menjelaskan materi berikutnya. Capek Bapak Ibu? Bagaimana kalau kita tepuk pramuka dulu untuk penyegaran? 1, 2, 3. Oke. Yang tidak konsentrasi berlebih tadi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, nama saya Delsi Mitra. Saya CGP Angkatan 10 yang PP-nya Ibu Rita Lucianda Luska. Oke, baik Bapak Ibu, ada yang ingin saya tanyakan. Kira-kira pagi tadi pergi ke sekolah, dari rumah ke sekolah itu bagaimana cara berangkatnya Bapak Ibu? Pakai kaki, di jalan kaki, naik motor, ngengeng, naik mobil, gasnya di kaki. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Naik sepeda motor, baik. Itu apa istilahnya naik sepeda motor itu Bapak Ibu kira-kira? Berkendara. Alat untuk kita mencapai tujuan. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik, berdasarkan analogi itu, untuk kita terbentuknya visi itu Bapak Ibu, itulah yang akan kita dengarkan bersama, yang akan kita jelaskan juga, yaitu bagaimana agar terciptanya visi kita pribadi. Kita pribadi berdasarkan di sini kan mata pelajarnya beda-beda ya Bapak Ibu ya. Jadi kita pribadi pun memiliki visi sendiri. Nah, berangkat dari visi tersebutlah nanti terciptanya visi sekolah. Baik Bapak Ibu. Nah, untuk terciptanya visi pribadi tadi atau visi guru tadi, kita memiliki banyak sebenarnya pendekatan, tapi yang akan kita fokuskan di visi guru ini adalah yang disebut dengan inquiry apresiatif atau yang disebut dengan pendekatan yang kolaboratif dan berdasarkan kekuatan. Maksudnya apa? Jadi
dalam suatu lembaga, terkadang kan Bapak Ibu ketika dalam lembaga itu untuk menyelesaikan masalah, kita fokus pada masalah ya. Misalnya bagaimana cara mengatasi siswa yang terlambat ke kelas, begitu ya, atau bagaimana siswa ini nilainya tinggi, begitu ya. Pada inquiry apresiatif ini kita fokus pada kebaikan atau kelebihannya. Misalnya kalau kita tadi membahas, kebetulan memang 3-4 tahun terakhir seperti yang disebutkan oleh Bu Fauzia Rifa, itu kita fokus pada teknologi. Makanya juga ada jurusan baru di sekolah ini. Jadi apa kelebihannya? Yaitu kita penggunaan teknologi. Apa saja Bapak Ibu? Banyak. Yang jelas kita, anak peserta didik kita membawa teknologinya di tangannya, yaitu handphone. Nah, melalui handphone ini kita bisa menggunakannya untuk pembelajaran. Tentu saja menggunakan aplikasi-aplikasi atau platform yang cocok untuk kita gunakan sesuai dengan mata pelajaran kita dan sesuai dengan di sekolah kita ini. Nah, pendekatan manajemen inquiry apresiatif ini Bapak Ibu itu dicetuskan oleh namanya David Kopelidan, bukan orang kita memang. Baik, Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan yang disebutkan oleh Roland Barthes ini, perubahan di sekolah dapat diinisiasi oleh pihak luar. Tetapi perubahan yang paling penting dan berkesinambungan atau berkelanjutan ini akan datang dari dalam, yaitu dari kita sendiri, dari guru dan peserta didiknya. Itu Bapak Ibu. Baik. Ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa biasanya kita kan fokus pada masalah, tapi itu tidak berlaku lagi ya Bapak Ibu ya. Kita harus fokus pada kelebihan yang ada pada sekolah tersebut. Nah, inilah dia. Apa saja hal kelebihan-kelebihan yang bisa kita naikkan untuk menjadi visi, yaitu hal baik apa saja yang pernah dicapai murid di kelas, apa pelajaran menarik yang dapat dipetik dari setiap guru di kelas, dan yang ketiga bagaimana mengembangkan praktik baik setiap guru untuk dipertahankan sebagai budaya sekolah. Baik Bapak Ibu, berangkat dari pendekatan IA ini atau inquiry apresiatif ini ada di kita itu namanya yang disebut dengan Bagja. Apa itu Bagja? Bagja itu singkatan Bapak Ibu. Jadi itu sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada, kalau bahasa Inggrisnya define, discover, dream, design, and deliver. Nah, yang pertama itu buat pertanyaan utama. Yang kedua ada ambil pelajaran. Yang ketiga gali mimpi. Yang keempat jabarkan rencana. Yang kelima atur eksekusi. Itu masih kurang ya Bapak Ibu ya. Baik, akan saya jabarkan berikutnya untuk lebih kontekstual. Nah, di sini deh Bapak Ibu. Bagja itu ada membuat pertanyaan yang pertama ya Bapak Ibu ya, membuat pertanyaan utama. Misalnya keinginan kita, contohnya dulu ya Bapak Ibu ya, kita ingin kurus, cocok sekali dengan saya. Nah, pertanyaannya ini, buat pertanyaannya itu adalah yang pertama, membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan atau potensi, mendefinisikan tujuan. Pertanyaannya untuk memprovokasi atau menginisiasi perubahan. Yang kedua, melakukan tindakan untuk menggalang dan membangun koalisi, tim perubahan dukungan atau urgensi. Nah, apa saja contohnya kalau memang keinginan kita adalah mengecilkan lingkar pinggang tadi? Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu. Apa yang harus saya lakukan? Di sini dia bold, mungkin kurang jelas. Apa yang harus saya lakukan? Jadi ini bisa kita gunakan untuk membuat visi kita pribadi. Untuk mendapatkan lingkar pinggang ideal dengan cara yang sehat. Gitu ya. Oh, cocok sekali. Iya, pertama diri saya. Baik, yang berikutnya adalah tindakannya, eksekusinya seperti apa? Yaitu dengan mencari informasi di buku atau jurnal kesehatan. Karena kita mau kan caranya yang sehat. Jadi caranya seperti apa? Ini dia, mencari informasi yang terdapat di buku atau jurnal kesehatan. Yang berikutnya, berkonsultasi ke dokter gizi melalui aplikasi daring. Banyak zaman sekarang ya. Nah, ini langkah yang pertama Bapak Ibu. Mari kita berpindah ke langkah yang kedua. Yang kedua yaitu ambil pelajaran. Nah, apa saja dia? Pertanyaannya yang akan bisa kita gunakan untuk membuat visi guru pribadi.
menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan lewat penyelidikan, identifikasi dan mengapresiasi apa yang terbaik yang telah ada, menemukan inti positif. Berikutnya yang kedua, menentukan cara kita menggali fakta, memperoleh data melalui diskusi kecil atau kelompok yang besar. Nah, contoh pertanyaannya apa Bapak Ibu? Nah, di sini muncul dia, siapakah yang pernah berhasil mendapatkan lingkar pinggang yang ideal? Berarti kita harus mencari pioneer. Pioneer itu pendahulu. Misalnya mungkin kalau sekolah ini berfokus kepada teknologi, kita tentu akan mencari siapa orang yang telah mahir menggunakan teknologi di dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana cara dia mengatur menu dan pola makannya. Kemudian aktivitas apa saja yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Kemudian ini situasi apa saja yang selama ini telah mendukung usaha mencapai lingkar pinggang ideal. Sekali lagi kita berfokus kepada kelebihan di suatu lembaga ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak membahas sesuatu yang negatif, sesuatu masalah tidak kita bahas, tapi kita berfokus kepada kelebihannya. Kemudian yang terakhir, keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk mendukung usaha mencapai lingkar pinggang ideal. Nah, tindakannya apa saja Bapak Ibu? Di sini kita bisa lihat mencari profil orang atau tokoh terkenal yang sudah berhasil. Yang berikutnya mencari tahu dan mencatat bagaimana dia mengatur makanan dan kegiatannya. Itu langkah berikutnya di bab yang kedua, yaitu A ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita berpindah ke G namanya, yaitu menggali mimpi. Nah, di sini Bapak Ibu, apa itu yang akan kita lakukan? Menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiasi terwujud, membayangkan dan menggambarkan masa depan. Jadi kita udah targetnya seperti apa. Misalnya kalau target lingkar pinggang, oh berarti artis Koreanya gitu ya, atau mungkin sekurus siapa begitu. Kemudian gambaran masa depan dimunculkan dari contoh-contoh yang membumi dari masa lalu yang positif. Berikutnya mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama, multi unsur kapan, di mana dan siapa saja. Bapak Ibu, kita berpindah ke contoh pertanyaannya. Misalnya, apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika lingkar pinggang saya ideal sudah tercapai? Mungkin tidak sesak nafas lagi misalnya ya. Atau pertanyaan berikutnya, bagaimana perasaan saya dengan memiliki lingkar pinggang ideal? Jadi kita bayangkan kalau saya sekurus Kim So Hyun misalnya akan seperti apa saya ke depannya. Kemudian apa saja hal baru yang bisa aku lakukan setelah memiliki lingkar pinggang ideal? Berikutnya apa hal sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan lingkar pinggang ideal. Berarti ini sustainability atau berkesinambungan ya Bapak Ibu ya. Nah, tindakan apa saja yang akan kita lakukan? Membuat gambaran narasi diri saat mencapai lingkar pinggang ideal yang sudah ideal. Wah, ini yang paling keren. Memajangnya di kamar dan mengingatnya selama kita melakukan usaha selanjutnya. Nah, mungkin untuk visi sebagai guru kita bisa tuliskan, kita tempatkan di buku kita, di meja kita, atau di buku harian kita, atau mungkin kita catat di handphone kita. Itu maksudnya. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya adalah J, jabarkan rencana, desainnya seperti apa. Nah, di sini langkahnya yaitu mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera dan langkah terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian. Kemudian menciptakan organisasi yang ideal demi mencapai mimpi, mempertahankan perubahan positif, dan menyusun definisi kesuksesan pencapaian bertahap. Nah, pertanyaan apa saja yang bisa kita susun untuk membuat visi ini? Nah, apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan? Yang berikutnya, berapa lama target untuk mencapai lingkar pinggang ideal? Kemudian, apa tindakan yang bisa mendukung usaha mencapai lingkar pinggang ideal? Kemudian, kita tidak lupa ada evaluasi di sini Bapak Ibu, yaitu bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah. Jadi kita evaluasi dan itu ada langkah tindak lanjutnya. Jadi tidak berhenti di situ saja. Dan bagaimana untuk saling menyemangati usaha bersama mencapai lingkar pinggang ideal. Di
sini kita tidak lupa Bapak Ibu yang namanya kolaborasi tadi. Karena berdasarkan IA, inquiry appreciative tadi, bahwa kuncinya ada dua. Melihat sesuatu yang positif, yang kedua adalah kolaborasi. Karena memang untuk mencapai tujuan itu kita tidak bisa bekerja sendiri. Tidak ada lagi one man show, kerja sendiri, tapi kita harus berkolaborasi. Baik Bapak Ibu, apa contoh tindakan eksekusinya? Membuat capaian yang realistis setiap minggunya. Jadi misalnya turun berat badan 20 kilo per minggu, realistisnya 0,5 ons misalnya. Itu lebih realistis ya Bapak Ibu ya. Kemudian membuat catatan target besar yang akan dicapai per minggu. Jadi ini lebih kontekstual. Kemudian memasang pengingat di gawai atau di handphone masing-masing untuk jam olahraga dan pengingat pola makan sehat. Kemudian meminta pasangan. Nah, ini karena dia menginginkan lengkap pinggang, dia berkolaborasi dengan pasangannya. Kalau kita membuat visi guru, tentu kita berkolaborasi dimulai dari sekolah kita, pokja kita, atau juga mungkin circle kita atau para bestie. Itu para bestie itu bisa antar mata pelajaran ya Bapak Ibu ya. Pokja kita, kemudian yang agak luas itu nanti jurusan, kelas kita, dan tentu lingkup besarnya adalah seluruh warga sekolah yang kita harapkan kolaborasinya. Baik Bapak Ibu, sampai kita pada A yang terakhir adalah atur eksekusi. Apa yang kita lakukan? Nah, kalau cita-cita kita adalah lingkar kerja ideal, menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, merupakan awal dari penciptaan budaya belajar apresiatif yang berkelanjutan. Yang ketiga, menyelaraskan interaksi. Yang keempat adalah mendesain jalur komunikasi, atau kalau bahasa perkantorannya menyusun SOP, langkah-langkahnya. Kemudian contoh pertanyaannya. Contoh pertanyaannya adalah siapa yang bisa mengarahkan dan memantau jenis dan pola makan yang saya konsumsi. Apakah perlu personal trainer, apakah perlu dokter gizi, atau cukup diri pribadi. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Apakah diri sendiri, pasangan, atau mungkin dokter gizi? Kalau di sekolah ya itu tadi, kita perlu melibatkan anggota pokja, ketua jurusan misalnya, wakar hingga kepala sekolah. Nah di sini kapan usaha mencapai lingkar pinggang ideal akan mulai dilakukan, kapan eksekusinya? Besokkah, minggu depankah, atau semester depan? Nah, bagaimana pencatatan kemajuan dan siapa yang akan menampung curhatan? Nah ini dia, kesulitan melakukan usaha mencapai lingkar pinggang ideal. Jadi Bapak Ibu, kalau kita membuat visi itu, kita udah bayangkan kemajuannya, berarti akan ada tahap evaluasi. Nah, kita juga akan perlu seseorang tempat kita berkonsultasi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tindakan eksekusinya adalah mengajak teman sekantor yang memiliki keinginan yang sama. Ada Bapak Ibu? Kemudian bergabung ke grup pesepeda di kantor. Ini langkahnya ya. Kemudian melakukan jogging setiap hari. Yang langkah terakhir adalah puasa Senin Kamis. Ini langkah eksekusinya untuk 5 tahapan tadi. Apa pertama Bapak Ibu? B itu adalah bangun, buat pertanyaan. Terima kasih Pak Elvian. Kemudian ambil pelajaran. Good. Gali mimpi. Terus iya, terima kasih. Kemudian oke. Terima kasih ya Mbak Elvian. Kemudian nah, apa ini kira-kira Bapak Ibu? Atap rumah kah? Tentu tidak. Jadi Bapak Ibu, langkah kedua untuk kita membuat visi itu ada yang dinamakan atap. Atap ini adalah singkatan dari A, T, A, dan P. Nah, yang pertama itu adalah aset. Aset atau kelebihan apa yang ada di sekolah tersebut. Kemudian tantangan, kira-kira kalau kita mengambil visinya tentang fokus kepada teknologi, tantangannya seperti apa? Misalnya tantangannya siswa kita kebablasan menggunakan teknologi, menggunakan handphone untuk main game online misalnya. Kemudian aksinya seperti apa? Apa langkah eksekusi kita untuk peserta didik kita kalau kita fokus pada teknologi? Kemudian pelajaran atau perubahan seperti apa yang kita inginkan.
Baik Bapak Ibu, untuk contohnya bisa dilihat di sini penjabarannya Bapak Ibu ya. Nah ini aset bukan awal ya, tantangan. Kekuatan aset modal yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Ini contohnya, kemampuan anak mengakses sumber di dunia maya yang beragam adalah awal yang baik. Ini eksekusinya Bapak Ibu. Kemudian ini penjelasannya tantangan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi. Masalahnya anak terbiasa kopas. Nah ini memang masalah kita juga ya Bapak Ibu ya. Tanpa memperhatikan bersumber dari mana acuan mereka, apakah itu hoax, apakah itu sumber terpercaya. Nah itu menjadi tantangan tersendiri. Kemudian mengarahkan kebiasaan kopas ini, copy paste, sehingga anak menjadi lebih aware dengan sumber, hak cipta, dan ide opini kreasi mereka sendiri. Kemudian Bapak Ibu, nah yang berikutnya adalah aksi dan pembelajaran. Bapak Ibu, kalau di aksi ini apa dia? Kontribusi pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Apa langkahnya? Ini Bapak Ibu, membantu anak untuk belajar berlatih, membuat acuan atau kutipan citation, membuat pesan yang efektif atau caption. Itu bisa caption ini setelah ada gambar nanti ada kata-kata menjelaskan gambar tersebut. Kemudian mengkreasi narasi dari ide atau opini mereka sendiri. Kemudian pembelajaran, jikalau kita fokus kepada teknologi untuk membuat visi adalah pembelajaran bermakna atau ada kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat yang dibawa murid hingga dewasa. Nah, anak peserta didik kita atau siswa kita paham mereka kenapa perlu menjunjung tinggi kreativitas dan integritas akademik di era informasi dan kemajuan TIK serta kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Ini cukup hangat ya Bapak Ibu ya. Contohnya AI yang kita pakai adalah Canva. Semuanya bisa ada gitu ya. Dan juga kadang yang kita khawatirkan kayak bahasa Inggris, mereka disuruh menulis kalimat, mereka langsung ke chat GPT. Jadi kayaknya kok sempurna banget ya gitu ya. Ternyata setelah ditelusuri mereka menggunakan AI. Nah, tidak ada yang salah, tapi kita perlu menggunakan ini untuk hal yang lebih bijaksana lagi. Kita menginginkan mereka bisa berbahasa Inggris bukan dari ketikan Google atau ketikan AI, tapi kita menginginkan mereka pintar memang dari diri mereka sendiri. Baik Bapak Ibu, apalagi itu menghargai dan memproses gagasan informasi yang ada ketika mengekspresikan pikiran atau perasaan dalam bentuk karya. Nah ini turunan dari profil Pancasila tersebut. Itu penjelasannya Bapak Ibu, 2 langkah. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Ya, ada 2 langkah untuk membuat visi. Yang pertama tadi baja, yang kedua adalah akad. Nah, untuk langkah eksekusinya akan dijelaskan oleh rekan kami yaitu Bu Ubit Sarimana. Masih semangat kan Bapak Ibu? Baik, kepada Ibu Ubit kami silakan. Untuk speaking kali ini kami minta semua Bapak Ibu untuk berdiri. Udah capek, pegangan sedikit. Oke. Tolong perhatikan Bapak Ibu. Kalau saya bilang begini, ini namanya Marina. Marina menari di atas menara. Marina. Oke, saya yang menyanyikannya, ibu menirukan yang sesuai dengan instruksi saya. Sekali lagi, ini Marina, ini menari, ini di atas, ini menara. Oke. Marina di atas menara, menari Marina di atas menara, Marina di atas. Mungkin ditambah satu lagi lah.
Kalau begini Marino. Oke, Marino. Marina menari di atas menara. Marino menari di atas menara. Terima kasih. Oh, terserah mau menari apa Bapak? Marino menari di atas menara. Oke, Bapak silakan ya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Nah, baru nyambung kan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mana CGP angkatan 10 dengan pengajar praktik IIS Kota yang baik, tadi Bu Yasinita sudah menjelaskan untuk menciptakan visi kita ada 2 langkah. Pertama ada bagja dan atap. Nah, Bu Desi sudah menjelaskan apa itu bagja, bagaimana fungsinya, kemudian atap. Nah, saya di sini mau memberikan contoh yang real. Jadi kita harap setelah ini kita masing-masing guru diharapkan kita membuat visi terhadap siswa kita. Apalagi insya Allah bulan ini kita masuk ke ajaran baru ya. Jadi masing-masing kita diharapkan sudah punya visi ke siswa-siswa kita. Bagaimana di mata pelajaran kita apa kita harapkan kepada siswa kita. Nah, karena kemarin saya mengajar PKK, jadi saya contohkan mata pelajaran PKK, produk kreatif di perusahaan. Yang pertama tadi saya kenakan dulu dari akad, ya, baru ke bagja, karena akad nanti melahirkan prakarsa perubahan. Setelah ada perubahan baru kita buat visinya dan lebih mantapnya. Jadi kalau dari awal itu atau aset, jadi kan atap awal atau aset. Siswa sudah mampu menggunakan handphone sebagai sarana berekspresi. Kita tahu warga SMK 2 siswa kita semua rata-rata udah punya handphone ya. Ini berdampak dari adanya COVID-19 kemarin. Jadi seolah-olah siswa kita itu udah punya handphone semua, dianggap udah ada. Nah, mereka semuanya udah aktif menggunakan handphone. Makanya kami bertiga visinya mirip di teknologi. Karena sekolah kita rata-rata memang teknologinya udah maju, maksudnya sedang galak-galaknya. Jadi siswa sudah mampu menggunakan handphone sebagai sarana berekspresi. Karena sudah mampu, ini salah satu aset di sekolah kita. Karena sekolah kita banyak asetnya di bidang kebersihan, bidang lingkungan itu aset. Jadi maksudnya Bapak Ibu nanti gak mesti handphone untuk apa motivasi apa inginnya Ibu kepada siswa Ibu gitu di mata pelajaran kita. Jadi saya mengambil handphone karena visi saya jadi teknologi. Next. Kemudian kita masuk ke 2 itu tantangannya. Setelah saya mengambil salah satu aset, kemudian tantangan yang akan dihadapi itu pertama masih banyak siswa yang belum menggunakan handphone secara efektif, benar nggak? Ya. Kalau yang apalagi sekarang, kalau kita tidak kontrol di dalam kelas, tanpa sadar kita tahu dia main handphone di belakang, itu kan nggak efektif. Nah, itu tantangan kita, bagaimana mereka supaya menggunakan handphone itu efektif. Itu tantangan saya. Dari ini contohnya saya. Kemudian kedua, masih ada siswa yang menggunakan handphonenya belum terkontrol, sama baik di sekolah maupun di rumah. Bahkan kalau kita nggak praktikkan betul-betul, itu di saat jam terakhir mereka tuh mulai tidak terkontrol. Kalau gurunya hanya mengajar di depan, itu belakangnya diam, adem. Tapi diamnya kenapa? Ada sesuatu yang dimainkan di handphonenya, entah nonton, entah dibaca film, hafal film itu kan, seperti itu. Jadi masih banyak siswa kita yang belum terkontrol menggunakan handphonenya, apalagi di rumah. Kemudian ketiga, tantangannya itu masih ada siswa yang belum memanfaatkan handphone sebagai sarana pembelajaran, benar nggak? Kalau kita nggak suruh cari di handphonenya, di Google, mereka nggak pernah gunakan. Seharusnya anak kita kan kalau
kita lagi menjelaskan di depan, saya tidak mengerti dengan bahasa kita, istilah-istilah dan pelajaran kita, satu otomatis cari sendiri, itu yang kita inginkan. Misalnya kalau tadi bidang ke kakak itu banyak istilah-istilahnya. Nah, tapi kalau kita nggak suruh cari, dia nggak cari, benar nggak? Kalau kita suruh tugasnya baru dia buka handphone, padahal handphone selalu tangannya. Nah, itu tantangan saya dari aksi yang saya ambil tadi atau aksi yang saya ambil tadi. Next, ma'am. Yang selanjutnya aksi. Apa yang saya lakukan agar tantangan tadi itu terjawab atau teratasi? Nah, pertama saya mensosialisasikan kesepakatan sekolah tentang penggunaan handphone ketika jam pembelajaran. Nah, jadi maksudnya mungkin nanti di lapangan yang piket pagi yang mengisi kegiatan paginya itu yang piket menyampaikan berulang-ulang menjelaskan penggunaan handphone ketika sekolah supaya kita dalam memori pagi sebelum masuk kelas sudah tahu aturan. Jadi kalau setiap hari semakin sering kita mensosialisasikan, maka akan tertanam di dirinya bahwa handphone itu ada waktunya menggunakannya. Aksi pertama. Kemudian kedua, setiap kelas dan guru membuat kesepakatan kelas tentang penggunaan handphone. Tadi kesepakatan sekolah, kemudian dipertegas oleh guru masing-masing kita atur. Gini, setiap jam ibu ya, kalau ibu nggak suruh membuka handphone, nggak boleh buka handphone, itu kesepakatan. Ada mungkin guru yang memang dari awal dia kalau memang kebutuhan handphone buka sendiri tanpa perintah, udah tahu. Tapi kalau masing-masing kita, bagaimana caranya, ya? Atau ada juga membawa handphone ketika ibu suruh. Jadi sebelum minggu ini kita masuk, minggu depan kita ada sesuatu, silakan bawa handphonenya. Kan ada sebagian kelas, handphonenya ditaruh di ruang kelas ya, nggak boleh izin masuk kelas. Jadi kalau udah diabahkan bawa minggu depan, berarti pas jam pelajaran kita dia bawa. Kemudian yang ketiga, setiap guru yang mengajar, setiap guru yang mengajar berupaya menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran. Nah, ini pembiasaan kita usahakan untuk semester selanjutnya. Media kita diupayakan memakai yang teknologi, terutama handphone paling gampang ya, bisa fokus, ya kan? Kemudian aplikasi-aplikasi yang handphone juga ada di laptop. Jadi dibiasakan mulai sekarang, jika ada guru yang belum memulai, silakan dimulai untuk kedepannya supaya anak kita itu terbiasa. Tidak gini, kalau kita media kita menarik, itu salah satu mengantisipasi kebosanan anak, ya kan? Seperti saya di kelas, kalau anak udah mulai jenuh atau bosan, saya coba ambil handphonenya, mereka semangat lagi. Karena sebelum ambil handphone baru, ambil handphonenya, belum kita sudah apa-apa, dia udah semangat bangun. Dan tadi mau tidur tuh bangun. Itu kenapa? Karena memang kebutuhan mereka itu sekarang untuk handphone karena lebih penting handphone pada makan mungkin anak-anak kita. Jadi kita manfaatkan itu. Jadi mulai ke depannya kita berharap kita semua di SMK 2 dan SMK 2 tentunya terutama menggunakan media teknologi ya. Kemudian setelah ada tantangan, ada aksi bagaimana mengatasi tantangan, saya berharap ada perubahan ya di dalam pelajaran saya. Pas ketika saya mengajar, saya berharap siswa itu paham dan mengerti akan kesepakatan sekolah dan kesepakatan kelas. Ya, dia beda antara sekolah umum, universal, kelas kita pribadi buat. Jadi nanti setelah kita ajaran baru, wali kelas bisa membuat kesepakatan yang kelasnya, guru bidang studi juga bisa. Kalau saya bicara 5 kelas kan beda-beda misalkan. Akuntansi dengan penjualan tentu beda karakter anaknya, bawaan anaknya tentu kesepakatannya beda, tergantung dari warga kelas kita ajar itu, ya. Itu maksudnya. Jadi ada dua. Yang kedua, guru dalam menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran. Ini saya pribadi dan saya harapkan semua nanti teman-teman juga kedepannya kita sudah mulai membiasakan menggunakan media kita teknologi. Ya, supaya kedepannya di samping kita maju pemikirannya, kemudian sudah teraktivasi tadi yang tidak efektif, yang mereka selalu megang HP, jadi kita manfaatkan di dalam belajar. Kalau sehari itu ada 7 mata pelajaran selalu menggunakan handphone yang bermanfaat, yang berbasis ilmu, mereka lama-lama akan terbiasa. Setiap ada 7 guru atau guru yang masuk, ya kan? Akhirnya mereka di rumah pun sudah tanpa terkontrol sendiri. Mungkin tugas yang kita ada siap dicari langsung di Google. Ya.
Kemudian yang kedua, siswa termotivasi setelah guru menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran. Diharapkan siswa termotivasi karena mereka udah mainan dia istilahnya kita gunakan dalam belajar. Handphone itu kan suka mereka. Jadi kalau kita udah menggunakan itu, insya Allah mereka termotivasi belajar. Kalau bisa kita tuh menjadi guru yang ditunggu ya. Oh, pasti buku masuk nih. Kita bebas nih megang handphone nih. Bebas ini terkontrol, kita ngontrol mereka. Dimanapun anak-anak kita punya pikiran yang banyak, jadi jangan bablasan kita. Tapi kita udah percaya mereka menggunakan belum tentu, ya. Itu adalah pantauan dari kita. Kemudian yang terakhir, kreativitas siswa meningkat setelah teknologi menjadi media pembelajaran. Diharapkan kreativitas kalau di bidang PKK, karena saya sebelumnya sudah menggunakan tapi belum optimal, insya Allah lebih ke depannya lebih dioptimalkan. Memang nampak kreativitas mereka. Bahkan kalau kita mau akui, mereka lebih kreatif dari kita. Guru, terutama saya ya, mereka lebih kreatif. Kita suruh gini, dia punya ide. Gimana kok gini, gimana nih kok gini. Jadi mereka berkembang. Dan ide-ide mereka keluar. Itu sebenarnya tujuan dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Next, ma'am. Nah, setelah kita isi atap tadi, lahirlah kata perubahan. Dan yang kita susun tadi, maka lahir meningkatnya kreativitas dan motivasi belajar murid atau peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Nah, ini yang lahir, ya. Jadi sebelum ibu buat, kalau mau buat setelah ini, kalau kurang paham boleh di jam selanjutnya kita buat bersama-sama, oke? Tapi ada niatnya dulu. Nah. Kemudian tadi ada untuk mengalihkan visi kita buat lewat bagian. Nah, yang sudah dijelaskan sama Bu Desi tadi, apa itu lempaknya, apa itu BA, semuanya sudah dijelaskan. Sekarang kita masukkan ke pelajaran PKK. Pertanyaannya saya buat, bagaimana meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian tindakannya, melakukan diskusi dan sekolah dan relevan sejawat. Kemudian mencari referensi dan praktek baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik dan pemanfaatan teknologi. Maksud di sini tindakan gurunya. Jadi kita meningkatkan kreativitas kita sebelum kita mengajarkan ke siswa, kita udah menguasai teknologinya dulu. Next. Kemudian yang ayah ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran kelas? Kemudian teknologi pembelajaran apa saja yang digunakan? Ketiga, bagaimana memilih media buat teknologi pembelajaran yang akan dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa atau murid. Tindakannya mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Maksudnya di sini kita bisa belajar yang pasti betul. Kita bersyukur sekolah kita banyak ya guru yang ahli teknologi, terutama guru kita yang TKJ, TKP. Maka guru-guru sudah lebih pintar. Kemudian kita bisa minta referensi, mencari tahu tentang media atau itu kita cari. Kira-kira kalau belajar PKK apa ya? Selain handphone atau di aplikasi laptop apa yang bisa digunakan pas mengajar kewirausahaan. Next. Mem cantik. Next. G. Gali mimpi. Nah, di sini gali mimpi, bukan mimpi tadi malam ya. Mimpi pada siswa kita. Apakah pemanfaatan teknologi dapat pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Kemudian bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran yang lain? Terus seperti saya jelaskan tadi, diharapkan guru juga menggunakan teknologi. Ketiga, apakah ada kaitan antara pemanfaatan teknologi dan dalam pembelajaran dengan dimensi profil Pancasila? Tindakannya, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar murid, melakukan kolaborasi melalui tim untuk memberi pembelajaran berbasis teknologi. Ini kita bisa diskusi dengan guru-guru TKP. Kemudian mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi rekan sejawat. Rekan sejawat ini bisa antar jurusan. Misalnya mungkin dengan Sonia, padahal unsurnya bahasa Indonesia bukan PKK, bukan Polja dan antar jurusan. Next, ma'am. Yang G-nya, jabarkan rencana. Apa rencana kita? Apa
pertanyaannya apa langkah-langkah untuk memulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apakah media yang akan digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Kemudian bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Itu pertanyaannya. Kemudian tindakan yang dilakukan itu membuat perangkat pembelajaran, worksheet, dan instrumen penilaian yang tepat. Kemudian mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan karakter murid dan mata pelajaran. Mata pelajaran PKK tentu tidak sama aplikasi digunakan di matematika, ya kan? Bahasa Indonesia juga seperti itu. Kemudian pemberian reward pada murid yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar. Ya, jadi karena dia pandai mungkin guna aplikasi seperti belajar PKK itu lebih banyak kreativitas mereka dianggap. Misalnya ada penjualan online, itu mereka memang diharapkan kreativitas mereka supaya mempromosikan barangnya. Nah, kita yang terbaik mungkin kita pilih dalam 3 jam dikasih waktu kamu mempromosikan barang, buat Canva, buatlah sedesain mungkin, kemudian kita kasih reward supaya mereka termotivasi mencari ide selanjutnya untuk minggu depan dengan buku saya jadi seperti ini. Ya, next man. Terakhir baru aktu eksekusi. Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar berjalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Sebenarnya ini ada 3, itu yang monitor tentu kepala sekolah dan guru, ya. Apakah berjalan? Ini kan harus tahu sama sekolah atau visi misi kita kepada siswa kita. Kemudian kan lebih monitor. Kemudian membuat jadwal untuk memonitor itu membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi. Ini seperti ini. Kalau kita memang menggunakan labor karena semuanya kita nggak mungkin ada siswa yang tidak punya laptop, kita muncul labor itu ada jadwalnya. Itu maksudnya. And next man itu. Nah, setelah ini lahir lagi visi. Selanjutnya dijelaskan sama ibu kita yang selalu ide untuk kreatif, itu Bu Esi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini udah mau berakhir ini acara kita. Dari penjelasan dari awal bagaimana cara membuat visi tadi, kemudian kita di awal mengisi kalimat rumpang, kemudian Bu Ira menjelaskan tentang bagja dan atap, kemudian jelaskan sendiri tentang visi yang dibuat kami masing-masing. Yang diberi contoh oleh Ibu Upit adalah visi dia sendiri. Mungkin memang karena sekolah kita ini sama, memang betul-betul tanpa direncanakan kami tidak pernah diskusi sebelumnya. Maka terciptalah visi kami dan prakarsa perubahan kami itu hampir sama. Cuma perbedaannya sedikit saja. Mungkin pada saya, visi saya sebagai guru penggerak itu mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila dan siap menghadapi perkembangan zaman. Kemudian pada Ibu Upit, terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian pada Ibu Delsi Mitra, terciptanya generasi berprofil Pancasila yang tangguh terhadap perubahan zaman. Semuanya tadi sudah ada di dalam pengisian kalimat rumpang ini. Kalau kita satukan tadi hampir sama dengan visi dari yang kami buat tadi. Lanjut, oke. Nah, maka dari visi tadi maka muncullah yang namanya prakarsa perubahan. Pada prakarsa perubahan ini, disinilah dia nampak sudah mulai mengerucut dari visi tadi. Yang pertama dari saya sendiri, meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Kemarin pada aksi nyatanya saya mempraktekannya itu di kelas 11 MP2 karena saya mengajar di sana. Saya membuat sebuah media dengan menggunakan Canva. Kemudian saya jelaskan
Waktu itu materinya adalah mengenai statistik ukuran metadata. Dan dalam mengerjakan tugasnya, setelah anak-anak paham, anak-anak berkelompok saya suruh mengerjakan tugas itu di dalam menggunakan Canva juga dalam membentuk tabel-tabel statistik itu. Kemudian untuk Ibu Upit Sarimanan, meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Nah, hampir sama. Kemudian Ibu Delsi Mitra, meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui penggunaan teknologi. Kami betul-betul persis sama ini. Nah, mungkin ini prakarsa dari kami bertiga. Oke, lanjut Upit. Oke, mungkin demikianlah pemaparan dari kami. Itu adalah kami bertiga waktu mau tes wawancara. Sekarang kita lanjutkan dengan forum tanya jawab. Kepada Bapak Ibu, kami minta kita berdiskusi bersama-sama. Nanti akan kami jawab, bisa saya yang menjawab, bisa Bu Upit, bisa Bu Ira. Kalau kami tidak sanggup bertiga menjawab, ini ada PP pengajar praktik hebat-hebat kita yang akan membantu menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Oke, itu ini ada. Ada yang mau ditanyakan atau sudah paham semuanya ibu-ibu, bapak-bapak? Mungkin udah paham ya? Oke. Atau nanti bisa temui, mungkin malu juga ibu, nanti bisa temui kami langsung. Mungkin sampai di sini mungkin kami penyampaian materi dari kami bertiga. Untuk penguatannya, untuk lebih pahamnya kita lagi bertiga, kita semuanya, kita persilakan kepada Ibu PP kita untuk memberikan penguatan kepada kita bersama. Terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukur alhamdulillah Bapak Ibu semua. Ketiga guru hebat kita telah menyampaikan bagaimanakah kita memfasilitasi dalam pembuatan visi sekolah, di mana tadi sudah diselaraskan juga dengan visi sekolah yang sudah ada. Kemudian kita dapatkan apa saja tindakan-tindakan atau gambaran terhadap peserta didik kita di masa yang akan datang. Mungkin sedikit ada tambahan dari Ibu Jannatul Hasanah mengenai kegiatan kita pada hari ini. Kepada Ibu dipersilakan. Izin di sini ya Bapak Ibu, saya mau di shooting. Ya, makanya pas di sini gitu kan, biar kelihatan lebih langsing. Saya memang bahagia tadi ketika prakarsa perubahannya tentang mengencangkan ikat pinggang. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih seperti ini. Ya Bu, ini tetangga kami yang jarang ketemu. Nah, satu majelis taklim tapi setahun baru datang, ya. Gitu. Bapak Ibu, tadi sama-sama kita lihat, sama-sama kita mendengarkan paparan dari calon guru penggerak, yaitu guru hebat. Saya yakin di sini semuanya hebat-hebat, sudah teruji semuanya. Saya yakin dan percaya itu bahwa bapak-bapak, ibu-ibu semuanya luar biasa. Dan kami-kami ini biasa di luar ya Bapak Ibu. Tuh. Jadi Bapak Ibu, ketika membuat sebuah prakarsa perubahan, tadi awalnya saya mau ada yang kurang enak, kok disampaikan itu tentang mengecilkan ikat pinggang gitu kan. Padahal sekarang ini tentang prakarsa perubahan atau nanti menuju ke visi guru penggeraknya. Tapi ternyata disambung berikutnya, oh barulah muncul. Jadi kaget juga loh, kalau ini bakalan dikirim nanti untuk tugas mereka, apa hubungannya ke sekolah dengan mengecilkan ikat pinggang gitu ya Bapak Ibu. Ternyata alhamdulillah ada di akhirnya. Jadi saya tidak memprotes lagi, rupanya ada. Kemudian dengan visi, tadi awalnya ada
ada kata-kata terwujudnya tadi ya. Kemudian tiba-tiba Bapak apa Pak? Yang bilang mengganti dengan mewujudkan. Bapak apa tadi? Pak Erwin. Ada guru bahasa Indonesia di sini? Maaf. Ibu siapa namanya Ibu? Sonia. Aduh, namanya secantik orangnya ya Bu. Maaf Ibu, bukan saya mau apa, saya mau nanya terwujudnya dengan mewujudkan apa bedanya Ibu? Maaf ya Bu, bukan mau guru maksudnya menanya gitu. Karena saya bukan guru bahasa Indonesia. Apa yang kata kerja Bu? Mewujudkan kata kerja. Kalau terwujud Bu? Tindakannya. Kata kerja, tindakan sama-sama kerja ya. Kita sama-sama kerja. Kita kalau melihat dengan visi, ingat visi dan misi. Visi itu adalah tujuan kita. Jadi cita-cita kita, tujuan yang akan kita capai. Kalau kita memakai kata mewujudkan, mewujudkan itu apa? Tadi Ibu udah bilang ya, mewujudkan itu adalah caranya kan. Apakah visi? Ingat, visi itu adalah tujuan, bukan cara. Cara itu adalah misi. Gitu. Jadi harus ditekankan di sana. Tapi kalau untuk yang dari sekolah tadi udah menghasilkan, berarti memang ada hasil kan? Gitu. Jadi kita bedakan artinya. Kalau visi itu adalah tujuan, misi adalah caranya. Jadi awalnya tadi benar itu terwujudnya. Kemudian diganti mewujudkan. Kalau hanya mewujudkan berarti kita baru caranya, bukan misi kita, bukan visi kita untuk anak-anak kita ini setelah mereka tamat di sekolah. Jadi itu hanya penambahan awalan ya, tapi maknanya itu sangat tinggi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, nah tadi Bu Ira atau Bu Pit yang bilang bahwa saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama sebentar.